Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how is life? I hope you are still in nice condition. Okay my student, welcome back to my English class. Still with me, Miss Iis. Well, today's lesson we are going to talk about recount text. But it's not about recount text experience, talking about your experience in the past. No, kita akan fokus pada recount yang berisi tentang historical event. Jadi, historical recount text. Kita akan bahas kejadian-kejadian di masa lampau yang harus kita ketahui. Sebagai anak zaman now nih, kita harus tahu yang namanya sejarah. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih what is recount text? Okay, before we are going to continue our lesson today, let's open by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, what is recount text? Recount text is a text that tells about event experience in the past. Jadi generally secara umum recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian yang terjadi di waktu yang lampau. Nah, karena kita akan bahasnya itu tentang historical events, so the meaning of this text, historical recount text, is a text that tells about historical event in the past so that people will know about the important events in the past. Jadi, historical recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sejarah yang pastinya terjadi di waktu yang lampau. Untuk apa? Agar orang-orang akan mengetahui ada important event atau kejadian-kejadian penting yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Jadi sudah paham ya, kalau ngomongin recount tentang historical event, ya berarti kita ngomongin tentang sejarah di masa lampau yang penting untuk kita ketahui. Nah, sekarang kita akan lihat ya generic structure dari recount text. Nah, ini adalah generic structure dari recount text. Ada bagian-bagiannya. Kenapa kita harus tahu generic structure-nya? Agar jika kita diminta untuk menuliskan teks recount seperti ini, kita bisa menulis dengan baik. Karena kita tahu bagian pertama itu menulis apa, bagian berikutnya kita menulis apa, dan terakhir kita menulis apa. Yuk langsung saja kita lihat ya generic structure-nya berikut ini. Jadi yang pertama biasanya kita pakai title ya. Title ini adalah judulnya. Nah, nanti setelah itu akan ada orientation. Apa itu orientation? Include information about who, what, when, and where. Jadi orientation ini adalah bagian di mana opening suatu teks, yaitu ngomongin apa sih teks itu, gitu ya. Jadi ini kejadian apa sih yang terjadi di masa lampau ini, kapan terjadinya, dan biasanya secara brief atau secara jelas itu langsung diomongin di first paragraph. Jadi orientation ini ada di first paragraph. Oke, setelah itu the second paragraph itu biasanya ada the series of event are presented in the order they happen. Nah, the series of the event ini biasanya chronologically order. Jadi dimulai dari awal pertempurannya, misalnya itu ya, ngomongin tentang pertempuran ya ini. Di awal ceritanya itu seperti apa, selanjutnya bagaimana, sampai akhirnya bagaimana. Nah, begitu. Jadi sudah paham ya? Bagian yang pertama tadi ada orientation.
Terus bagian yang kedua tadi ada apa? Ada a series of event. Dan sekarang coba kita lihat di bagian terakhir ya. Di bagian terakhir ini ada reorientation. State personal comment about the event. Jadi biasanya di reorientation ini ada statement dari si penulis. Selain ada statement dari si penulis, dia juga menyatakan apa sih efek dari kejadian tersebut. Bagaimana akhirnya, dan sebagainya. Sudah paham ya? Jadi, ini adalah genetic structure yang harus ada di recon text. Oke, karena kita hari ini bahas yang namanya historical event, berarti dalam the series of event-nya itu ngomongin tentang kejadian bersejarah. Paham ya? Nah, coba sekarang kita bahas the language feature. Ya, common lah. Kalau kita ngomongin something in the past atau sesuatu yang terjadi di masa lampau, kita pasti pakai simple past tense. Kemarin untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya apa itu simple past. Boleh nggak kita pakai tenses yang lain yang bentuknya past? Ya boleh-boleh saja sih. Misalnya contohnya pakai past perfect atau past continuous tense. It's okay, yang terpenting adalah dia tensesnya bentuk past. Kenapa? Karena terjadi di masa lampau. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau mau buat teks ini lebih coherence atau berkesinambungan gitu, biar tidak jumping-jumping gitu kejadian yang akan kita ceritakan atau chronologically order, biasanya ada yang namanya conjunction atau kata hubung. Seperti di sini contohnya ada next, after that, before that, in addition, furthermore, moreover, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita tadi sudah bahas what is recontext, lalu kita bahas what are the generic structure of recontext. Kita juga sudah bahas nih the language feature yang ada di dalam teks. Sekarang kita lihat contohnya teksnya langsung ya. Di sini Bu Is sudah menyediakan contohnya. Nanti Bu Is akan memberikan penjelasan dan kita coba identify dalam teks ini itu tentang apa. Terus apakah benar dalam teks itu ada orientation, kemudian ada the series of event, dan reorientation. Nah, coba langsung ya kita lihat. Well, student, ini adalah contoh dari historical recon text. Nah, ini ceritanya tentang Bandung, a Sea of Fire. Tahu kan cerita tentang Bandung Lautan Api? Ya, mungkin kalian pernah dengar tentang Bandung Lautan Api ya. Ini teksnya dalam bentuk English. Oke, kita akan lihat dulu di paragraf pertama. Ya, ini menjelaskan tentang Bandung Lautan Api itu apa sih? Ya. Bandung, a Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Jadi katanya Bandung Lautan Api ini adalah kebakaran kota Bandung yang sengaja dibakar yang terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Nah, within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. Jadi katanya sekitar 7 jam. Jadi kejadian ini terjadi sekitar 7 jam atau selama 7 jam. Ada 200.000 warga Bandung membakar rumah mereka. Nah, di bagian pertama ini atau paragraf pertama ini kita sebut dengan orientation. Di bagian
atasnya Bandung A Sea of Fire ini it's called title atau judulnya. Well, selanjutnya kita baca di second paragraph ya. The British troops as part of the Brigade McDonald arrived in Bandung on October 12, 1945. Jadi katanya nih, pasukan Inggris datang bersama pasukannya si Brigade McDonald itu tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Bandung was delivered burned by TRI and local people. Jadi Bandung itu sudah dibakar oleh TRI atau Tentara Republik Indonesia dan orang-orang Bandung. Selanjutnya ada there were black smoke billowing high into the air everywhere. Jadi ada gumpalan warna hitam yang ada di atas udara seperti itu ya, karena dibakar tuh kalian bisa bayangin ya, 200.000 residen of Bandung itu membakar rumahnya. Udah pasti kebayang banget asap warna hitam itu di langit itu seperti apa. So, pasti itu banyak banget ya. Nah, selanjutnya the British Army began to shoot Bandung, where there were a large ammunition depot belonging the British Army began to attack Soviets. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah tentara Inggris itu mulai menyerang dengan sangat sengit. Nah, terjadilah serangan-serangan sengit. The greatest battle happened in the village named Dayuhkolot in South Bandung, where were there a large ammunition depot belonging to British. Nah, terjadinya yang paling sengit itu ada di daerah Dayuhkolot di bagian South Bandung atau Bandung Selatan, di mana di sana terjadi gudang amunisi milik Inggris. Jadi sengaja tuh mereka sengitnya di sana karena apa? Karena mereka mau menghancurkan gudang yang berisi amunisi miliknya si Inggris biar bisa runtuh gitu. Nah, selanjutnya in this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroy the ammunition depot. Jadi Barisan Rakyat Indonesia berhasil menghancurkan gudang amunisinya Inggris. Nah, paragraf 2 ini it's called the series of event. Jadi kejadian-kejadian itu chronologically itu seperti apa? Bagaimana sih kejadian awalnya hingga terakhirnya? Bagaimana? Itu ada di bagian the series of event. Well, my students, sekarang kita lihat paragraf terakhir ya. It's called reorientation. Jadi paragraf terakhir ini kita sebut dengan reorientation. Nanti akan disebutkan bagaimana sih akhir dari battle atau pertempuran antara tentara Inggris dengan Indonesia di Bandung ini. Nah, coba kalian lihat di paragraf terakhir ya. Coba kita baca dulu. The strategy to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British force and Nika. Jadi katanya nih, strategi untuk membakar kota Bandung dinilai sangat penting atau perlu. Why? Kenapa? Karena kekuatannya tentara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia ini tidak sebanding dengan tentara Inggris dan Nika tentunya. Misalnya dalam persenjataannya. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. Dan kejadian ini itu menginspirasi untuk dibuatnya lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Kalian tahu ya gimana lagunya? Ya.
Oke, Mas Student, gimana sudah paham bahwasanya ini adalah salah satu contoh dari historical event yang berupa recount text. Well, recount itu kan menceritakan sebuah kejadian atau event di masa lampau. Karena tadi kita belajar tentang recount yang historical, berarti kita ngebahas tentang sejarah. Dan ini tadi contoh teksnya. Well, langsung saja coba kita identify the genetic structure of recount text. Jadi bagian pertama tadi disebut orientation. Bagian kedua disebut the series of event. Dan di bagian terakhir itu ada reorientation. Jangan lupa ya, ada title-nya juga. Apa tadi title-nya? Bandung A Sea of Fire. Well, sekarang kita lihat ya, apakah benar teks ini menggunakan past tense? Oke, coba kalian lihat. Ini sudah dikasih Bu Is tanda warna merah. Ada was, burn, arrived. Ada burn lagi di sini. Ini juga ada were. Semuanya ini yang dikasih Bu Is tanda merah itu verb bentuk kedua. Ya. Jadi benar ya. Teks ini mostly menggunakan past tense. Okay, my student, get the point? Gimana, sudah paham belum mengenai recount tentang historical event? Jadi tadi kan kita sudah bahas ya, sejarah tentang historical event, suatu kejadian yang penting di masa lampau. Tadi kita bahas tentang apa? Bandung lautan api. Okay, my student, if you have any question, please chat me. Yeah, that's all for today. And then see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, my students. See you next time.